Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa, bertemu, berkumpul dalam majelis yang termulia, yaitu majelis Ilmuddin. Majelis yang barang siapa menghadirinya dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, maka itu lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia secara mutlak, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejak langkah, yang mengikuti ajaran-ajaran beliau, baik akidah maupun ahkam ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Pagi hari ini kita masih dalam pembahasan tentang
zakat peternakan, yaitu tentang zakat al-khalitain, malul khultah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Jangan lupa untuk niat, karena innamal a'malu bin niat, dan niat tersebut adalah niat thalabul ilmi lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahidi bisab'i syara'ita. Wal khalitani lan utawi wong loro kang berkongsi iku yuzakkiyani ngetokaken zakat karone zakatal wahidi kelawan zakate wong siji bisab'i syara'ita kelawan pitu pira-pira syarat. Rupane suwiji almarahu idza kana tatkalane ana apa almarahu, tatkalane ana apa almarahu kandange iku wahidan siji, wal masrahu lan panggonan kumpule binatang iku wahidan siji, wal mar'a lan panggonan angone iku wahidan siji, wal fahlu lan lanangane iku wahidan siji, wal masyrabu lan panggonan nginume kewan iku wahidan siji, wal halibu lan kang nyusoni iku wahidan siji, wa maudhi'ul halbi lan panggonan nyusune iku wahidan siji. Wa nisabudz zahabi lan utawi nisabe emas iku isruna mithqalan, iku isruna 20 apane mithqalan mithqale. Wa fihi lan iku ing dalem isruna mithqalan rubu'ul usyri utawi seperempate sepersepuluh. Wa huwa lan utawi rubu'ul usyri iku nisfu mithqalin setengah mithqal. Wa fi malan iku ing dalem barang zada kang tambah apa ma bi hisabihi kelawan hitungane ma zada. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang disebut dengan malul khultah. Jadi harta perkongsian. Harta perkongsian itu adalah harta dua orang atau lebih yang dicampurkan menjadi satu. Itu yang disebut dengan khultah. Dalam hal ini jika ada dua orang misalnya kemudian memiliki harta, sama-sama memiliki harta, kemudian dikumpulkan menjadi satu tempat, maka itulah yang disebut dengan malul khultah. Baik percampurannya itu jiwar, artinya bisa dipisahkan, atau percampurannya itu bersifat syuyu'. Nah, dia tidak bisa dibedakan lagi. Sekira bercampur yang tidak bisa dibedakan lagi. Misalnya si A atau saya misalnya memiliki 20 kambing. Kemudian atau si A memiliki 20 kambing. Kemudian si B juga memiliki 20 kambing. Kemudian keduanya itu bersepakat untuk mencampurkan 20 kambing milik masing-masing menjadi satu, sehingga menjadi 40 kambing dijadikan satu.
buat kandang, satu kandang, kemudian 20 dijadikan satu tempat milik mereka berdua. Itu namanya malul khultoh, tetapi disebut sebagai malul khultoh yang jiwar. Kenapa? Karena keduanya masih bisa dibedakan. Si A masih tahu bahwa dia memiliki 20 kambing dari 40 kambing yang ada di situ. Si B juga masih mengetahui, masih bisa membedakan 20 kambing dalam kandang itu adalah miliknya, sehingga disebut jiwar, tetapi juga namanya khultoh. Atau yang kedua, yang syuyu itu misalnya si A itu memiliki uang. Nah, si A memiliki uang, bukan kambing, tapi memiliki uang. Uang misalnya dia memiliki uang 100 juta. Kemudian si B juga memiliki uang 100 juta. Ini bisa sama, bisa enggak. Cuman kita contohkan sama. Memiliki uang 100 juta, si B memiliki uang 100 juta. Kemudian keduanya bersepakat untuk menjadikan satu uang itu. Dijadikan satu. Setelah bercampur menjadi satu, kemudian mereka bersepakat untuk membeli kambing dengan uang 200 juta itu. Dengan uang 200 juta yang sudah dikumpulkan itu, udah sekarang kita beli kambing saja. Nah, sehingga beli kambing, berapa kambing itu? Jumlahnya pauannya. Nah, pauannya. Di sini si A nggak bisa membedakan, dia itu kambingnya berapa, si B itu kambingnya berapa, yang mana kambingnya itu mereka udah nggak bisa membedakan, karena asalnya yang dikumpulkan itu bukan kambing tetapi uang. Yang dikumpulkan adalah uang, tetapi apa? Tetapi tidak kemudian dibelikan kambing. Nah, ini yang disebut dengan syuyu. Nah, jadi sekira nggak bisa dibedakan lagi oleh si A maupun oleh si B mana kambing mereka. Yang mereka tahu bahwa mereka masing-masing dari keduanya itu memiliki bagian dari kambing itu, bahwa dia memiliki separuh dari kambing itu. Si B mengetahui bahwa dia memiliki separuh dari kambing tersebut. Jadi masing-masing itu mengetahui bahwa dirinya memiliki separuh dari sejumlah kambing yang ada itu, karena modalnya adalah paruan, masing-masing separuh, sehingga masing-masing mengetahui bahwa masing-masing memiliki separuh dari sejumlah kambing yang ada dalam kandang itu. Itu namanya apa? Syuyu'. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mu'allif Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan bahwa al-khalitani yuzakkiyani zakatal wahid, bahwa dua orang yang berkongsi ini, yang berserikat, berkongsi, mencampurkan binatang ternaknya, apakah kambing, apakah sapi, dicampurkan menjadi satu, itu zakatnya bagaimana? Apakah zakatnya itu sendiri-sendiri, masing-masing dari keduanya, atau zakatnya itu zakat cuman cukup satu orang, cukup satu saja zakatnya, atau masing-masing dari keduanya sama-sama mengeluarkan zakat? Jawabannya yuzakkiyani zakatal wahid. Keduanya itu mengeluarkan zakat satu orang. Jadi kalau sudah malul khultah, tadi itu kambing 20, kemudian dijadikan satu, maka keduanya mengeluarkan satu zakat, bukan dua zakat. Jadi kalau harta kambing itu sudah mencapai nisab, misalnya tadi 20, jumlahnya berapa? 40. Kalau 40 berarti sudah mencapai batas minimal nisab kambing 40. Maka jika sudah haul, nanti keduanya itu mengeluarkan satu ekor kambing saja, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan.
Jaza atau do'an atau thaniyatu ma'zin dikeluarkan satu, bukan dua. Karena punya A 20, kalau dipisahkan masing-masing belum mencapai nisab. Tetapi karena dikumpulkan maka mencapai nisab. Ini nanti bisa dari sisi hitung-hitungan itu bisa rugi, bisa dari sisi hitungan ya. Dari sisi hitungan itu bisa dirugikan salah satunya, dirugikan dua-duanya, atau diuntungkan dua-duanya. Kalau misalnya cuma 40 kambingnya, maka berarti apa? Ya dirugikan atau diuntungkan? Ya dirugikan dua-duanya. Karena jika dipisahkan, keduanya nggak wajib mengeluarkan zakat. Tapi gara-gara dikumpulkan, maka menjadi mengeluarkan zakat. Karena jika dipisahkan, si A 20, dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Si B kambingnya 20, dia juga tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi karena dikumpulkan, maka dia menjadi wajib mengeluarkan satu zakat. Karena ketika dikumpulkan nisabnya sudah, atau kambingnya itu sudah mencapai nisab. Tetapi nanti jika sudah berlipat-lipat, itu bisa jadi malah diuntungkan dengan jumlah yang ada. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tetapi ini tidak secara mutlak. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya bahwa harta malul khultah, dua harta yang dicampurkan itu dikeluarkan seperti zakatnya satu orang itu dengan 7 syarat. Mu'alif di sini menyebutnya 7 syarat. Yang pertama, jika kandangnya itu sama. Artinya sama itu menjadi satu. Memang kambingnya itu dikumpulkan jadi satu tempat kandang. Kandangnya itu sama. Kandangnya itu satu. Dikumpulkan kambing-kambingnya itu atau sapi-sapinya menjadi satu. Kalau enggak, maka ya sendiri-sendiri. Misalnya 2 orang udah kita sekarang kita kumpulkan kambing kita. Tapi kambing kamu taruh di rumah kamu ya, kambing satu. Namanya itu bukan ngumpulkan kok nggak jadi satu. Nah, kalau kambingnya di kandangnya sendiri-sendiri itu nggak jadi. Nanti tetap satu-satu jika mencapai nisab masing-masing. Jika tidak ya tidak mengeluarkan zakat. Jadi apa? Jadi di sini kandangnya itu sama, kandangnya itu satu. Jadi 20 kemudian dijadikan satu. Udah, kita jadikan satu, kandangnya di tempat kamu, atau kandangnya di tempat saya, atau kandangnya di tengah-tengah, kita buat kandang sendiri yang luas misalnya. Ini baru memenuhi syarat untuk dikeluarkan dengan zakatnya seperti zakatnya satu orang. Syarat yang pertama, baru memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, tempat pengumpulan binatang itu sama. Maksudnya tempat pengumpulan sebelum digembala itu tidak dibedakan. Jadi ketika akan digembalakan, kemarin kan syaratnya saum. Kalau binatang ternak syaratnya harus digembalakan. Kalau tidak digembalakan maka tidak ada zakatnya. Ketika akan digembalakan di tempat pengembalaan mar'a, maka tempat pengumpulan awalnya itu sama, tidak dibedakan antara milik si A atau milik si B. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, syarat tempat pengembalaannya itu juga sama. Jika dibedakan, misalnya yang satu di sebelah sana, yang 20 di sebelah sana, dibedakan antara kambingnya si A dengan kambingnya si B, maka di sini juga tidak ada zakatnya, atau maksudnya zakatnya tidak dikeluarkan seperti zakatnya satu orang. Kemudian pejantan yang mengawininya itu sama juga, al-fahalnya, pejantannya itu sama, tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan, bukan berarti harus satu pejantannya, tetapi bisa lebih dari satu, tetapi nggak dibedakan.
misalnya pejantan yang ini untuk yang 20 sana, pejantan yang ini untuk 20 sana, enggak. Tetapi ada beberapa pejantan misalnya dalam kandang itu tanpa dibedakan ini pejantan untuk yang mana dan yang mana. Jadi satu, memang seperti milik orang satu betulan. Nah, meskipun sebenarnya itu milik dua orang, tapi persis seperti milik satu sampai kandangnya itu sama, tempat pengumpulannya sama, kemudian tempat pengembalaannya sama, pejantannya juga sama, sama maksudnya tidak dibeda-bedakan, tidak harus satu. Kemudian juga mu'allif mengatakan tempat minumnya, masyrabnya itu juga sama, sama, tidak dibedakan. Apabila binatang ternak keduanya itu ditentukan pada tempat minumnya, misalnya untuk miliknya si A tempatnya di sana untuk minumnya, tempatnya miliknya si B minumnya di sana, maka di sini tidak dikeluarkan zakat dengan zakat orang satu kalau modelnya seperti itu, karena itu masih berarti belum memenuhi ketentuan untuk khultoh itu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah tadi dikatakan ada 7. Yang keenam, yang menyusui itu satu, artinya tidak dibeda-bedakan. Satu itu satu itu artinya sama, bukan berarti hanya satu. Misalnya 40 ekor unta, 40 ekor kambing yang menyusui satu kambing saja, enggak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya enggak dibeda-bedakan kambingnya itu yang menyusui entah ini entah itu. Ini enggak dibedakan, misalnya yang kambingnya si A disusui oleh ini, yang kambingnya si B disusui oleh ini, enggak, tetapi tidak dibeda-bedakan, disamakan. Ini syarat yang keenam. Tetapi ini pendapat yang lemah menurut para ulama. Pendapat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad tidak disyaratkan sama yang menyusuinya, tetapi yang disyaratkan adalah pengembalaannya yang sama, bukan yang menyusuinya. Jika artinya menurut pendapat yang mu'tamad yang lebih kuat, jika yang menyusui itu dibedakan, itu tidak berpengaruh. Tapi menurut Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini juga menjadi syarat. Kemudian yang ke-7, tempat menyusunya itu sama, tidak dibedakan. Nah, tempat menyusunya sama. Jika masing-masing keduanya itu dibedakan, yang miliknya si A tempat menyusunya di sini, yang si B tempat menyusunya di sana, maka di sini tidak dikeluarkan zakatnya dengan zakat satu orang. Jadi 7 syarat ini adalah untuk bisa mengeluarkan zakat seperti zakatnya orang satu. Syaratnya harus 7 ini terpenuhi. Jika 7 syarat ini tidak terpenuhi, maka berarti tetap kalau misalnya tidak mencapai nisab, ya tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika sudah mencapai nisab, maka masing-masing dari keduanya mengeluarkan zakat sendiri-sendiri. Misalnya dicampur tetapi masih dibedakan, dicampur tapi masih dibedakan, masih misalnya tempat penggembalanya si A, sekarang kandangnya sama, kemudian pagi hari mau digembalakan, yang 20 milik saya gembalakan di sana, yang 20 milik saya gembalakan di sini misalnya. Maka itu berarti zakatnya nanti apa? Jika masing-masing mencapai nisab, zakatnya sendiri-sendiri, bukan satu. Karena syaratnya untuk satu itu harus memenuhi 7 syarat tersebut. Di antaranya adalah tempat pengembalaannya itu harus sama, tidak dibedakan antara milik si A dan milik si B. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah yang disebut dengan malul khultoh. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang masalah zakat binatang ternak.
Meskipun dari segi kita sampaikan dari segi persyaratan untuk zakat binatang ternak saja, kalau di daerah kita itu sudah kesulitan karena ada syarat saum harus digembalakan. Kalau dia maklufah tidak digembalakan tetapi dicarikan makan oleh pemiliknya, maka itu tidak ada zakatnya. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita berpindah kepada zakat emas dan perak. Nah, zakat emas dan perak ini mungkin di antara kita yang memiliki emas maupun memiliki perak. Emas bisa jadi emas itu emas batangan, dicetak batangan atau tidak dicetak, atau dicetak dalam bentuk, kalau perhiasan kemarin sudah kita jelaskan ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mewajibkannya dan ada yang tidak mewajibkannya. Tetapi hendaknya mengambil pendapat yang lebih berhati-hati. Seorang perempuan jika memiliki perhiasan yang sudah mencapai nisab, itu dia mengeluarkan zakatnya. Meskipun menurut sebagian pendapat itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Hadirin rahimakumullah, mu'allif rahimahullah mengatakan wa nisabudz zahabi ishruna mithqalan. Ishruna mithqalan. Nisabnya atau nisab minimal, yang dimaksud di sini nisab minimal, ukuran minimal seseorang yang memiliki emas wajib dia mengeluarkan zakat apabila emas yang dimilikinya itu sudah mencapai 20 mithqal. Artinya jika timbangan dari emasnya itu tidak mencapai 20 mithqal, maka tidak ada zakatnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah ukuran emas murni. Nah, emas murni. Mithqal itu bagaimana? Mithqal itu adalah ukuran timbangan. Jadi mithqal itu ukuran timbangan, yaitu setara dengan timbangan 72 biji gandum syair yang berukuran sedang dengan ukuran gandum syair Hijaz. Nah, jadi ada gandum, ini masalahnya sebagian kita nggak bisa membayangkan gandum. Gandum itu ya kayak gabah, tapi agak lebih dia seperti gabah. Memang dia makanan pokok di Timur Tengah atau di daerah-daerah yang lain. Jadi dia semacam, kalau bentuknya itu semacam gabah, kemudian dipotong bagian halus, bagian kanan kirinya dipotong. Kemudian sebanyak ditimbang 72 biji gandum syair itu, seberat itulah nisab emas. Jika seseorang memiliki emas seberat 20 mithqal atau 72 biji gandum syair, maka berarti emasnya itu sudah mencapai nisab. Nah, tetapi emas tadi yang dimaksud adalah emas murni. Nah, emas murni. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau dahulu itu dinar, itu satu mithqal itu berarti satu dinar. Jadi setara dengan itu. Satu mithqal sama dengan satu dinar. Kalau 20 mithqal berarti 20 dinar. Nah, 20 dinar awal nisabnya itu adalah 20 dinar. Jadi nisabnya emas itu 20 dinar atau 20 mithqal. Ukurannya sama dengan, timbangannya itu sama dengan timbangan 72 biji gandum syair. Jadi 72 biji gandum syair setelah dibersihkan ujung-ujungnya kemudian ditimbang. Seberat itulah awal nisab daripada emas. Nah,
Kalau digramkan berapa? Ini kebanyakan tanya berapa gram sih, kok kelamaan. Nah, miskol atau dinar itu nggak paham. Nah, tetapi kita harus tahu asal usulnya, karena itu yang paten itu adalah miskolnya itu atau dinarnya itu yang pada masa Nabi itu yang dipakai. Jadi memakai timbangan. Kalau sekarang digramkan itu sekitar 85 gram emas 24 karat. Jadi berapa? 85 gram. Ada sebagian yang mengatakan 77,58 gram. Nah, ini ada perbedaan karena kemarin ukurannya sudah dirubah di sini. 72 biji gandum syair itu pun kalau ditimbang itu bisa berbeda ukurannya tergantung pada gandumnya. Ada gandum yang mungkin masih sudah sangat kering, mungkin kurang kering dan sebagainya, itu akan berpengaruh. Nah, jadi gramnya berapa? Sekitar 85 gram. Ada yang mengatakan 77,58 gram. Ini menggunakan emas 24 karat. Emas 24 karat. Hadirin rahimakumullah. Zakatnya berapa? Mu'alif mengatakan rubu'ul ushri. Rubu'ul ushri. Rubu'ul ushri seperempatnya dari 1/10. Seperempat dari 1/10. Berarti dibagi 10, kemudian berapa? Seperempatnya. Seperempat dari 1/10. Kok sulit-sulit sekali? Udah 2,5%. Itu 2,5%. Nah, yang bahasanya memang seperti itu. Kitabnya Rubu'ul Ushri berarti seperempat dari 1/10. Seperempat dari 1/10-nya. Berapa? 2,5%. Atau setengah miskol, jadinya setengah miskol, 20 miskol, kemudian 20 miskol, 1 miskol itu 1 miskol 72 biji gandum syair. 72 gandum syair itu adalah 1 miskol. Kalau misalnya kali 20, kali 20, atau ya berarti 20 dinar atau 20 miskol. Itu sama tadi, 20 miskol atau 20 dinar. Itu seperempat dari 1/10. Itu yang dikeluarkan zakatnya. Dengan bahasa lebih mudah yang sekarang, 2,5%. Zakatnya itu 2,5%, atau sama dengan kalau dimiskolkan itu setengah miskol, tidak sampai 1 miskol, tetapi setengah miskol itu yang dikeluarkan. Jadi sangat ringan sekali. 2,5%, bukan 50%, bukan 10%. Bukan 5%, sangat kecil sekali, 2,5% dari berapa? 20 miskol yang ada. Hanya setengah miskol saja, atau hanya setengah dinar saja, itu yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Hadirin rahimakumullah. Kalau seseorang misalnya kita buat sekarang gram, biar lebih mudah. Seseorang memiliki emas pas 85 gram, berarti mencapai nisab 85 gram atau lebih. Kita buat saja misalnya 85 gram.
Karena batas minimal nisabnya berapa? 85 gram emas murni. Kemudian itu sudah mencapai haul, sudah setahun. Nah, mencapai nisab dalam waktu 1 tahun, tahunnya tentu tahun Hijriyah. Maka setelah mencapai haul, dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, 2,5% dari 85 gram itu berapa gram? 2,5% dari 85 gram itu berapa gram? Yaitu 2,125 gram. Jadi cuman 2,1 gram sekitar, atau 2,12 gram. Cuman segitu saja, 2 gram saja emas itu yang dikeluarkan dari 85 gram emas yang dia miliki. Yang dikeluarkan ya emas sebanyak 2,125 gram atau 12 gram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, untuk emas ini lebihannya juga dihitung, tidak sama dengan binatang ternak. Kalau binatang ternak kemarin lebihannya sebelum mencapai hitungan berikutnya itu dimaafkan. Kalau seseorang hanya memiliki misalnya unta 7 ekor, maka hitungannya tetap 5. Memiliki 9 ekor, hitungannya tetap 5. Kalau dia memiliki 10 ekor unta, baru hitungannya 2. Hitungannya apa? 10. Atau nanti yang dikeluarkan double, itu maksudnya. Atau beda lagi, mengikuti ukuran yang berbeda yang tidak sama dengan 5 ekor unta. Itu kalau peternakan. Tetapi kalau emas itu tetap dikurskan. Misalnya kalau 85 gram emas tadi mencapai batas minimal dari nisabnya emas, maka berarti yang dikeluarkan 2,125 gram. Kalau misalnya emasnya itu 90 gram, nah 90 gram berarti dari 85 itu lewat berapa? 5 gram. Iya kan? 5 gram, 90 gram. Berarti 2,5%-nya ke 90 gram. Bukan 2,5% dari 85 gram, tetapi 2,5% dari 90 gram. Berarti lebihan dari 85 gram itu tetap dipresentasikan. Nah, beda dengan binatang ternak yang tadi kita telah sampaikan. Misalnya lagi seseorang memiliki 100 gram emas, berarti lebih dari 85 gram. Kemudian timbangan emasnya itu 100 miskol atau 100 gram misalnya, atau 100 miskol kita yang pakai ukuran awal, maka dikeluarkan 2,5 miskol. Jika emasnya 200 miskol, maka yang wajib 5 miskol atau 5 dinar dan seterusnya. Pokoknya apa intinya itu tetap dikurskan atau tetap dipresentasikan 2,5% dari yang emas yang dimilikinya. Kalau pakai gram berarti ya 2,5% dari 100 gram, 2,5% dari 200 gram dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, yang dikeluarkan itu ya berupa emas, bukan berupa uang, bukan berupa barang selain emas. Jadi zakatnya emas itu yang dikeluarkan adalah emas. Tidak mencukupi dalam madhab Syafi'i itu dikeluarkan dengan nilai emas dengan mata uang, itu enggak mencukupi. Misalnya tadi 85 gram, zakatnya tadi berapa? 2,125 gram. Itu zakatnya 2,125 gram. Kemudian
Dia tanya kepada toko emas, berapa harganya? 2,125 gram. Oh, sekian ribu. Nah, kemudian dia keluarkan berupa uang. Boleh apa tidak? Dalam mazhab Syafi'i seperti itu nggak boleh. Jadi yang diberikan kepada mustahiq, misalnya fakir miskin, itu berupa emas, bukan berupa uang. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang penting juga diperhatikan dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Bisa dari emas yang dia miliki, misalnya dari emas yang dia miliki 85 gram itu diambil yang berukuran 2,125 gram, kemudian diberikan kepada fakir miskin atau mustahiq lainnya. Atau misalnya emasnya batangan besar, udah dipotong sedikit, berukuran 2,125 gram diberikan kepada fakir miskin. Nah, seperti itu. Atau kalau nggak seperti itu, dia belikan di toko. Nah, saya beli untuk zakat, saya beli dulu emas seukuran 2,125 gram. Kemudian setelah dibeli itu diberikan kepada mustahiq zakat. Itu juga bisa. Jadi bisa dari emas yang dia miliki itu, yang wajib dia keluarkan zakatnya, bisa dari emas yang lain untuk khusus untuk membayar zakat. Itu bisa. Demikian juga perak. Kalau perak yang dikeluarkan juga perak. Kalau emas juga emas yang dikeluarkan, bukan uang. Nah, karena dari sini dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa diganti dengan nilainya. Sama dengan sama dengan zakat fitrah misalnya, harus berupa bahan makanan pokok, nggak bisa diuangkan. Nggak bisa seseorang dalam mazhab Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, tidak bisa. Kecuali kalau kemudian berpindah mazhab mengikuti mazhab yang lain. Dalam zakat emas itu juga yang dikeluarkan berupa emas, bukan berupa uang. Nah, tidak diuangkan. Oh, nilainya berapa kemudian diuangkan. Enggak, tetapi dia bisa ambil dari emas yang dia miliki, atau dia bisa ambil dari emas yang lain yang misalnya dia beli untuk dikeluarkan zakatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang nisabnya perak. Wa nisabul wariqi mi'ata dirhamin wa fihi rub'ul ushri wa huwa khamsatu darahim wa fi ma zada bi khisabihi. Nah, nisabnya perak itu 200 dirham. Dan zakatnya itu 1/4 dari 1/10, sama tadi 2,5%, yaitu 5 dirham. Dan dalam perak yang lebih dari nisab, maka dengan hitungannya, artinya tetap diprosentasikannya. Nah, zakat tidak wajib dalam perhiasan yang mubah. Wala tajibu fil khuliyil mubahi zakatun. Zakat tidak wajib dalam perhiasan yang mubah. Artinya yang tadi sudah kita jelaskan, ini dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ada mazhab lain yang mengatakan wajib. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Jadi nisabnya perak itu berapa? 200 dirham. Nah, 200 dirham. Nah, ini sama dengan emas, tetapi perbedaannya bahwa 200 dirham itu timbangannya berbeda dari timbangan 20 mithqal. Artinya cara menghitungnya. 1 dirham itu timbangannya, kalau 1 dirham itu timbangannya seberat 50 biji gandum syair dan 2/5 biji. 1 biji gandum dibagi 5 dengan ukuran yang sama, kemudian diambil 2 bagian dari dan ditambahkan pada 50 biji itu. Nah, jadi tadi apa? Kalau
20 mithqal emas tadi, itu nisabnya 20 mithqal. 20 mithqal itu satu mithqalnya tadi itu 72 biji gandum syair. Kalau 1 dirham kan 200 dirham, kalau perak 200 dirham, kalau emas itu dinar, kalau perak itu dirham. Kalau nisabnya perak itu minimal adalah 200 dirham. Nah, 1 dirham itu timbangannya sama dengan 50 biji gandum syair. Kalau tadi 1 mithqal itu sama dengan timbangannya 72 gandum syair. Kalau sekarang untuk perak itu timbangannya 1 dirham itu sama dengan 50 biji gandum syair ditambah 1/5 atau 2/5 dari 1 biji gandum syair. Jadi 50 biji, kemudian ada 1 biji gandum syair dipotong jadi 5, kemudian diambil 2 dimasukkan ditambahkan pada yang 50. Nah, ukurannya segitu untuk dianggap mencapai nisab perak tersebut. Nah, kok sulit-sulit sekali. Jadi berapa gram, enaknya berapa gram atau pasnya itu, atau kira-kira kalau digramkan itu berapa? Yaitu sekitar 600 gram. Jadi 600 gram perak. Kalau tadi emas itu berapa? 85 gram. Kalau perak